Brad Cooper dulunya adalah panutan saya. Seorang pahlawan, seseorang yang sangat saya kagumi dan ingin saya tiru. Dan sekarang saya merasa kecewa. Ini benar-benar menyakitkan memang. Dan untuk kalian yang belum tahu siapa Brad Cooper, dia memiliki saluran YouTube yang sangat bagus di bawah Daily Wire, bernama Comment Section, di mana dia memberikan perspektif yang energik, mudah, dan menyenangkan, yang bersifat konservatif tentang segala hal yang sedang terjadi, mulai dari drama selebriti dan lain-lain. Tapi dia benar-benar memahaminya. Dia terlihat punya kedalaman intelektual untuk membicarakan betapa bodohnya semua yang kita alami. Lalu dia mengalami drama dengan Daily Wire. Dia keluar, lalu mulai membuat acaranya sendiri. Dan belakangan ini, dia memutuskan untuk membuat kesalahan besar yang sangat buruk dan bodoh. Dia memilih Candace daripada orang-orang yang waras. Dan aku sangat patah hati. Selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Kita sedang melawan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi pastikan untuk tekan subscribe agar video ini semakin ramai. Sekarang, kamu adalah bagian dari sebuah gerakan. Dan jadi, ada drama besar dengan Brad Cooper saat dia pergi. Dan alih-alih mengambil keputusan yang sama dan pergi ke barisan para pahlawan, serta menjadi orang yang normatif dan bisa berpikir sendiri, dia malah memutuskan untuk menjadi sahabat dekat Candace Owens. Ini ada video tentang dia. Aku tidak akan berhenti berteman dengan Candace Owens, yang sudah seperti kakak perempuan bagiku hanya karena internet menuntutnya. Aku tidak akan menyerang Matt hanya karena aku sudah tidak bekerja dengannya lagi, atau karena internet memutuskan untuk menyerangnya untuk yang ke-27 juta kalinya. Aku juga tidak akan ikut-ikutan menyerang karakter Ben Shapiro karena dia selalu baik dan mendukungku selama aku bekerja di Daily Wire. Dan itu adalah fakta. Aku tidak akan melakukannya. Dan jika kamu punya masalah dengan semua itu, tidak apa-apa. Itu hakmu. Itu hanya berarti kita punya nilai yang berbeda. Dan tahu tidak, ini adalah negara bebas. Itulah indahnya Amerika. Begini, dia sangat masuk akal kan? Kamu menonton itu dan kamu merasa, ya, oke, bagus untukmu. Kamu tidak membenci orang ini. Kamu juga tidak membenci orang itu. Dan aku memang sangat menghormati seseorang yang tidak tertarik terlibat dalam drama. Tapi aku memang harus bertanya pada diriku sendiri. Apa artinya ketika kamu mengagumi orang ini sebagai kakak perempuanmu, sebagai panutanmu, sebagai seseorang yang benar-benar menginspirasi nilai-nilaimu? Yah, kamu dan aku tahu persis apa artinya ini. Dan Jeremy Boring sebenarnya membicarakan hal ini di episode terbarunya bersama Alex Clark. Bagi kalian yang belum tahu, dia menjalankan acara yang luar biasa ini. Jeremy Boring juga telah memulai acara hebat itu. Dia dulu di Daily Wire sebagai CEO, dan dia pergi atau dikeluarkan. Tidak terlalu jelas. Tapi dia punya banyak hal untuk dikatakan tentang masalah Brad Cooper. Karena belakangan ini, Brad Cooper semakin sering mengambil semacam peran seperti itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mendefinisikannya. Ini seperti gerakan Gen Z baru, yang agak berfokus pada teori konspirasi dan tidak berbasis fakta. Kamu tahu maksudku kan? Internet benar-benar mengambil seluruh situasi Brad Cooper dan mengubahnya menjadi semacam semesta sinematik. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Brad tidak ingin lagi berada di Daily Wire. Jadi dia mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa dia tidak akan berada di sana lagi. Itu satu lagi dari beberapa hal yang lebih menyakitkan. Kau tahu, ketika kau berjalan dengan sepatu bot, menginjak-injak sesuatu, membuat keputusan, dan menghancurkan serta menghancurkan sesuatu, kau harus cukup tahan banting. Satu-satunya hal yang benar-benar pernah melukai saya dalam bisnis ini bukan kekalahan, bukan kesalahan. Kesalahan ada di mana-mana. Tapi yang benar-benar terasa adalah saat orang mengecewakanmu, saat kamu menderita, dan kamu tahu itu salah satunya. Aku benci cara semuanya berakhir dengan Brad. Aku tidak akan menyangka hasil akhirnya seperti itu. Sedangkan dengan seseorang seperti Candace, aku tidak terkejut dengan hasil akhirnya. Aku hanya terkejut dengan detail-detailnya. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan Candace akan terjerumus ke dalam antisemitisme yang akhirnya membuatnya meninggalkan Daily Wire. Aku benar-benar tidak pernah menyangka itu akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang mungkin bisa memprediksi kejahatan yang telah disebarkan Candace selama 8 bulan terakhir. Maksudku, itu benar-benar di luar imajinasi. Apa yang telah dia jadi dan hal-hal yang telah dia katakan. Tapi aku selalu tahu ini. Ini benar. Dan inilah halnya. Ya, Brad mungkin sedang memainkan peran seperti aku berteman dengan semua orang dan aku baik pada semua orang dan aku berterima kasih pada semua orang. Rasanya, kalau kamu memilih untuk berteman dengan kejahatan, benar-benar kejahatan murni tanpa campuran, itu berarti kamu sudah mengambil sikap. Itu saja intinya. Dan aku bukan tipe orang yang suka membatalkan orang lain.
Jujur saja, aku masih menonton beberapa bagian dari Art Brad, karena menurutku dia punya banyak nilai dalam argumennya dan banyak sisi dari dirinya yang benar-benar hebat. Tapi aku merasa agak sedih, karena orang-orang sudah kehilangan integritas moral itu. Bahwa persahabatan tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai moralmu. Jika kamu merasa sesuatu itu salah, maka itu adalah hak dan tanggung jawabmu untuk setidaknya tidak mendukung orang-orang yang melakukan hal yang salah. Dan kalau bisa, benar-benar menegur mereka dengan tepat. Dan aku tidak bicara soal melakukannya di media. Aku tidak bicara soal mengumumkannya ke publik. Aku maksudnya cukup memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian tampil ke publik dan mendukung mereka menurutku terasa agak aneh. Sekarang, aku sering bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apa yang akan kulakukan jika aku berada di posisi di mana aku berteman dengan seseorang yang melakukan sesuatu yang benar-benar tidak pantas secara online? Apakah aku akan mempertaruhkan persahabatanku demi itu? Dan aku berharap aku punya integritas untuk mengatakan, ya, aku akan melakukannya. Bahkan jika orang itu sudah banyak memberiku dalam hidupku. Aku tetap bisa mengatakan aku bersyukur untuk itu. Aku berterima kasih untuk itu. Tapi sekarang saatnya untuk menjauh. Karena aku butuh orang-orang yang sejalan dengan moral aku. Bukan orang-orang yang berpikir sama denganku. Ada perbedaan besar di situ. Aku percaya kamu harus bergaul dengan orang-orang yang berpandangan berbeda darimu. Karena itu adalah cara terbaik untuk tetap tajam, tetap menguji pendapatmu, dan benar-benar bisa memahami jika kamu salah tentang sesuatu. Kalau kamu hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu setuju denganmu, maka kamu akan bermasalah. Karena kamu tidak pernah benar-benar menantang dirimu sendiri secara ideologis. Tapi orang-orang yang secara moral melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan nilai-nilaimu, menurutku itu adalah sesuatu yang harus kamu jauhi. Dan dia telah memutuskan untuk tidak menjauh dari Candace. Dan menurutku, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dan menunjukkan banyak hal tentang integritasnya yang sebenarnya dalam posisi ini. Candace itu keras. Aku tidak akan terkejut kalau Candace membuat masalah. Aku juga tidak akan terkejut kapanpun Candace meninggalkan Daily Wire. Aku juga tidak akan terkejut kalau Candace berbalik melawan Daily Wire. Tapi ada contoh lain di mana aku terkejut, dan itu salah satunya, kasus Steven. Orang-orang di internet bilang dia dikeluarkan karena berbagai alasan, mulai dari menikah sampai memakai kemeja biru. Bahkan katanya kamu menuntut dia karena memakai kemeja biru, entah apa maksudnya. Maksudku, bagaimana ceritamu sebenarnya? Aku jelas tidak pernah menghukum siapapun karena menikah. Lucunya, aku justru menulis sedikit bagian dari upacara pernikahan Brad, dan aku juga hadir di sana. Menariknya, Candace tidak hadir di pernikahan Brad. Jadi lucu saja kalau dia selalu melontarkan semua kritik ini kepadaku yang berkaitan dengan pernikahan Brad. Tapi, detail sebenarnya, kau tahu, bukanlah hal-hal yang mungkin nyaman untuk aku bahas atau bahkan bisa aku bahas. Kau tahu, ketika kau melewati perpisahan seperti ini dengan talenta, ada kesepakatan kerahasiaan. Dan kadang-kadang kau setuju dengan perjanjian kerahasiaan dan perjanjian untuk tidak saling menjelekkan. Lalu berharap seandainya kau tidak melakukannya. Aku rasa semua orang mungkin merasakan itu. Karena pada titik tertentu, kau ingin menceritakan sisi ceritamu. Tapi kau setuju dengan hal-hal ini karena secara teori, itu saling menguntungkan. Kau tahu, ada hal-hal yang terjadi dalam konflik seperti itu dan dalam negosiasi seperti itu yang sejujurnya bukan urusan siapa-siapa. Tidak selalu orang menunjukkan sisi terbaik mereka saat berada dalam konflik seperti itu. Jadi, kau tahu, pada dasarnya, menurutku mungkin yang terbaik adalah membiarkan. Orang-orang ingin membuat cerita dan bergosip tentang itu secara online. Aku mengerti itu, kau tahu. Hal yang menarik di sini adalah, dia belum menyebutkan cerita baju biru, yang aku sendiri tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Tapi karena aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, aku tidak terjebak olehnya. Sekarang, aku tidak tahu, apakah Jeremy Boring orang yang hebat, apakah dia orang yang buruk, atau apa ceritanya. Aku hanya tahu bahwa, kau tahu, dia meninggalkan Daily Wire dan sekarang dia memulai acaranya sendiri. Dan menurutku, acaranya sebenarnya sangat akurat dan sangat bagus. Dan aku menerima itu apa adanya. Tapi menarik untuk memikirkan hal ini. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang belum cukup banyak dibahas, juga terkait dengan masalah Candace dan titik balik itu. Ada begitu banyak NDA, ada begitu banyak hal yang membuat orang-orang ini tidak bisa benar-benar membagikan sisi cerita mereka. Dan aku tidak pernah, sama sekali tidak pernah berpikir bahwa jika kamu punya, kamu tahu, talenta muda baru di sebuah perusahaan, dan kamu punya CEO yang sangat berpengalaman, itu setara. Dan menurutku dia sedikit berperan sebagai korban di sini, jika kita benar-benar jujur. Tapi pada akhirnya, menurutku ini kembali ke poin yang sama. Kita adalah figur publik. Banyak bagian dari hidup kita dijalani di depan umum. Dan ketika tiba-tiba kamu mengatakan ada bagian yang tidak bisa diakses semua orang, itu bisa membuat orang kesal. Tapi pada akhirnya kamu tahu,
Semua ini adalah hubungan manusia yang nyata, hubungan bisnis yang nyata. Ada sejumlah besar uang yang terlibat dalam hubungan-hubungan ini, seperti yang kamu tahu. Ada banyak orang yang bekerja di acara-acara ini. Kamu tidak bisa menayangkan semuanya secara publik. Apakah kamu belajar sesuatu dari situasi itu tentang keterikatan penonton? Jadi begitulah. Itulah yang terjadi dengan Brad Cooper dari sudut pandangnya. Apakah ini memberi kita rasa tuntas yang kamu inginkan? Semuanya baik-baik saja. Hanya internet yang heboh. Tidak, itu rumit. Itu berantakan. Dan menurutku, hal-hal seperti ini memang rumit dan berantakan. Dan menurutku, kita memang harus bisa melihat nuansanya dan bisa berkata, oke, tidak semua hal itu indah dan sempurna di dunia-dunia ini. Bahkan, aku akan bilang justru sangat jauh dari kenyataan itu. Tapi soal Brad Cooper ini, seluruh kelompok orang yang menuruti keburukan dalam kelompok ini, menurutku itu benar-benar sangat bermasalah. Dan aku masih belum tahu apa yang akan kulakukan soal itu. Aku juga ingin tahu pendapat kalian. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya seseorang yang benar-benar kamu anggap sebagai panutan, lalu dia berubah. Tapi perubahannya tidak benar-benar baik, hanya setengah-setengah. Dan kamu tahu itu tidak benar. Apakah itu alasan untuk mengecam mereka? Beritahu aku di kolom komentar, dan terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.